Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampai kepada pembahasan nomor 9. Sudah kita baca dan sudah kita jelaskan. Sekarang kita mengambil pelajaran dari nomor 9 ini. Sudah ada pelajaran atau belum? Belum. Pelajaran yang pertama, bahwa kematian adalah awal perjalanan negeri akhirat. Titik. Ya, oleh karena itu sebagian nikmat di negeri akhirat sudah bisa dirasakan di alam kubur bagi mereka yang berhak mendapatkannya. Dan sebagian dari azab negeri akhirat sudah dirasakan di alam kubur oleh mereka yang berhak mendapatkannya. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Pelajaran yang kedua, akidah tentang adanya tekanan di dalam atau di alam kubur. Pelajaran yang ketiga, akidah tentang adanya pertanyaan di alam kubur. Ya, ada berapa pertanyaan yang ditanyakan? Yang pertama apa? Man rabbuka. Ini berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Siapa Rabbmu yang kamu ibadahi? Maka yang bisa menjawab siapa? Orang beriman yang mentauhidkan Allah. Adapun orang musyrik, orang kafir, orang munafik tidak bisa menjawab. Pertanyaan yang kedua apa? Wa ma dinuka, apa agamamu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Ini tentang ittiba. Kemudian pelajaran yang keempat, akidah tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Maka tentunya titik. Ya, maka tentunya adanya pertanyaan ini di mana sebagian bisa menjawab, sebagian tidak bisa menjawab, itu ada akibatnya.
Yang bisa menjawab akan mendapatkan nikmat kubur, yang tidak bisa menjawab mendapatkan azab kubur. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pelajaran yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan pokok keimanannya mencakup 3 perkara. Beriman kepada hari akhir dan pokok keimanannya mencakup 3 perkara. Titik 2 A, adanya kebangkitan. B, adanya hisab. C, adanya surga dan neraka. Titik. Nah, di sini Imam Muzani menetapkan akidah ini. Dilihat wa ba'dal bila mansyurun, setelah manusia itu binasa maka semuanya akan dibangkitkan. Waladal ardi alaihi muhasabun, lalu mereka akan dihisab. Kemudian yang terakhir, kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yauma idzin ya'udun fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Tentang adanya surga dan sa'ir, itu apa? Neraka. Jadi Ahlussunnah menetapkan keimanan kepada negeri akhirat, pokoknya atau perkara pokok yang menjadi keimanan kepada negeri akhirat itu mencakup 3 perkara. Pertama, adanya kebangkitan. Siapa mengingkari kebangkitan, maka dia tidak beriman kepada hari akhir, dia bukan muslim. Yang kedua, adanya hisab, yaitu perhitungan amal, penimbangan amal. Siapa yang mengingkari ini, maka dia tidak beriman kepada negeri akhir, dia bukan muslim. Kemudian yang ketiga, adanya surga dan neraka. Siapa yang mengingkari keberadaan surga dan neraka, maka dia tidak beriman kepada negeri akhir dan dia bukan seorang muslim. Pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6, beriman tentang adanya mizan, yaitu timbangan untuk menimbang amal seseorang. Titik. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adanya apa? Mizan. Mizan itu timbangan, sebuah alat. Itu sebuah alat yang nyata, bukan kata kiasan, tapi memang asli, ada timbangan. Seperti apa bentuknya, wallahu a'lam. Yang penting orang-orang beriman nanti akan ditimbang di situ. Pertanyaan saya, murojaah ini, ada berapa mizan di akhirat kelak? Ada berapa mizannya? Lihat di sini, bihadratil mawazin, didatangkan mawazin, timbangan-timbangan. Ada berapa timbangan? Saya pul, ada berapa timbangannya? Timbangan mizan di negeri akhirat nanti ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa?
Acep, ada berapa? Cung yang jawab. Ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mizan itu cuma satu. Jadi alat timbang ini cuma satu. Semuanya akan ditimbang di alat yang satu ini. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Razak dalam syarah kitab ini. Pendapat yang kedua bahwa mizan itu banyak. Gak tahu berapa jumlahnya. Tetapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, mizan hanya satu. Adapun disebutkan mawazin dengan bentuk jama' banyak, itu min haitsul mauzun. Jadi bentuk jamaknya itu adalah dari sisi mauzun, yang ditimbangnya. Kalau yang ditimbang banyak, berapa banyak yang ditimbang? Oh ya, banyak sekali. Jumlah orang beriman berapa? Banyak. Semuanya akan ditimbang. Ya. Jadi yang disebutkan secara jamak dalam ayat Quran itu jamak dari mauzun. Jadi perkara yang ditimbangnya, orang yang ditimbangnya banyak. Adapun mizannya itu hanya satu. Wallahu a'lam. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Kemudian pertanyaan berikutnya, murojaah ya. Apa yang ditimbang dalam mizan tersebut? Ngiri, apa yang ditimbang? Amal. Terus mulia? Ya udah amal tadi. Helmi? Perbuatan baik dan buruk. Ya amal juga itu. Abid? Dosa dan pahala. Itu amal semuanya. Baru? Apa? Orangnya, betul. Amalnya, orangnya, terus satu lagi. Atau berapa lagi? Dirgam. Cep. Salat amal masuknya tuh. Saibul. Salman. Catatan amal. Jadi yang akan ditimbang di dalam mizan ini ditimbang orangnya, ditimbang amalnya, ditimbang catatan amalnya. Ya, antum jangan senyum-senyum kalau belum bisa. Boleh tersenyum kalau sudah bisa. Ingat-ingat itu, sudah ini pelajarannya. Dalam apa? Aslus sunnah wa i'tiqaduddin. Ingat-ingat itu. Jadi yang ditimbang itu amalnya, orangnya, dan catatan amalnya. Tetapi berat dan ringannya itu ditentukan dengan apa? Amalnya. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis tentang ditimbang orangnya seperti apa? Kaki siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Kaki Ibnu Mas'ud itu kecil. Tapi kata Nabi SAW, nanti dalam mizan kaki Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kemudian apa lagi? Sekarang tentang catatan amal, seperti hadis yang menyatakan apa? Catatan keburukannya ditimbang. Kemudian satu catatan la ilaha illallah di mana? Ditimbang dalam timbangan yang lainnya. Ternyata mana yang lebih berat? Catatan la ilaha illallah. Ya, tapi tentunya semuanya yang menentukan adalah amalnya. Iya.
Yang berapa sekarang? Pelajaran yang ketujuh. Beriman tentang adanya lembaran catatan amal. Beriman tentang adanya lembaran catatan amal. Orang-orang beriman akan mendapatkan buku catatan amal. Catatan amal yang baik akan diambil dengan apa? Tangan kanan. Dan catatan amal yang buruk akan diambil dengan tangan kiri dari mana? Dari belakang. Seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat. Makanya perhatikan kalau sholat, jangan mendahulukan sebelah kiri imam. Mau jadi ashabul yamin atau ashabul shimal. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ya, ini sebagai gambaran seseorang itu ashabul yamin atau ashabul shimal, ya, seperti dalam sholat. Orang yang suka di sebelah kiri imam, ya hati-hati itu. Maksudnya mendahulukan sebelah kiri, dahulukan sebelah kanan. Ya, jadi jangan sebelah kiri dulu, sebelah kanan dulu. Ini sebelah kanan imam sedikit, sebelah kirinya sudah hampir penuh. Kenapa? Kenapa sukanya sebelah kiri? Padahal yang didahulukan sebelah kanan imam. Ya. Seberapa banyak lembaran catatan amal? Wallahu a'lam. Yang penting itu sangat banyak. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa satu lembar catatan amal itu panjangnya sejauh mata memandang. Ya, kalau orang itu berusia 90 tahun atau 100 tahun, per detik amalnya dicatat. Nah, bisa dibayangkan berapa lembar itu. Nggak ada yang terlewat sama sekali. Nggak ada yang terlewat. Dan Allah Ta'ala memberitahukan apa yang terbetik dalam hati kita kepada malaikat. Jadi malaikat pencatat amal itu tahu apa yang ada dalam hati kita karena Allah memberitahukannya. Tetapi kemudian Allah dengan maha pengasihnya mengatakan kepada malaikat, niat yang buruk jangan dicatat sampai dia mengucapkan atau melakukannya. Baru dicatat keburukan. Sekadar niat tidak. Adapun niat yang baik maka catatkan sebagai sebuah kebaikan kepada dia. Jadi malaikat pun tahu. Coba dalam sehari berapa kretek, paham kretek? Berapa apa ya bahasa Indonesianya? Kretek apa kretek? Berapa kata-kata yang terbetik dalam hati dari kebaikan dan keburukan? Apa yang dihayalkan, apa yang dibayangkan, berapa banyak dalam hati kita? Kita nggak tahu. Cuma alhamdulillah yang buruknya tidak dicatat sampai kita melakukan atau mengucapkannya. Adapun yang baiknya apa? Dicatat sebagai sebuah kebaikan. Ini banyak sekali. Ya. Kemudian akidah yang keberapa? Pelajaran keberapa sekarang? Ya. Pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8
bahwa calon penghuni surga dan calon penghuni neraka sudah ditetapkan dalam takdir. Sudah ditetapkan di dalam takdir. Mana perkataan Imam Muzani ini? Kama bada'ahu, sebagaimana telah memulainya. Maksudnya kapan? Di dalam catatan takdir. Siapa yang sengsara dan siapa yang bahagia, maka pada hari kiamat nanti yang dicatatkan dalam takdir sengsara, ya dia akan sengsara dalam neraka. Yang dicatatkan dalam takdir dia bahagia, maka dia akan bahagia di mana? Di dalam surga. Jadi sekarang itu sudah pasti itu. Kita ini tempatnya di surga atau di neraka. Cuma kita tidak tahu. Takdir kita tidak mengetahuinya, tetapi kita mengetahui syariat Allah Ta'ala. Maka nggak usah memikirkan takdir. Takdir itu bukan bagian kita. Takdir itu bukan urusan kita. Yang kita pikirkan dan kita usahakan adalah syariat ini. Kalau kita memperhatikan syariat ini, kita menyibukkan diri dengan syariat ini, maka itu pertanda takdir kita adalah baik. Tapi siapa yang mengabaikan syariat ini, merasa tidak butuh dengan syariat ini, wa amma man bakhila wastaghna, tidak butuh terhadap syariat ini pertanda takdir dia apa? Buruk. Nah, itu sudah jadi tanda ciri. Ciri-ciri siapa yang akan menghuni surga, siapa yang akan menghuni neraka sudah kelihatan ciri-cirinya. Tapi bukan memastikan seperti yang telah disebutkan dalam pembicaraan sebelumnya. Kita tidak boleh memastikan siapa yang masuk surga secara tertentu, dan kita tidak boleh memastikan siapa masuk neraka secara tertentu, kecuali orang-orang yang sudah disebutkan namanya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ini pasti masuk surga atau ini pasti masuk neraka. Ya, tanggung ya. Yang berikutnya cukup panjang. Ya, insya Allah kita sambung subuh. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.